Yang lainnya bisa menjawab salam dari Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Salam Pagi biologi, pagi. salam lestari. Nah, sekarang untuk memulai pembelajaran pagi hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Ada yang Baik. sehat? Ada yang sakit? Pak, baik. Sehat semua ya. Ya, Pak. Sakit perut, Pak. Sakit perut. Sakit hati, Pak. Aduh, Sakit hati, Pak. berat tuh kalau sakit hati itu berat. Nah, selanjutnya alhamdulillah pada masa pandemi kali ini tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol. Jangan suka nongkrong-nongkrong. Kalau nongkrong nanti disemprot pemadam. Ya, Pak. Ya, Ini baik. gembes, Pak. Ya, baik anak-anak, Bapak akan melanjutkan pembelajaran daring tentang materi virus. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan bab tentang klasifikasi makhluk hidup, kemudian kita akan melanjutkan ke bab virus. Nah, pada materi ini saya akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu. Ya, Bapak share PPT-nya terlebih dahulu. Nah, ini kompetensi dasar yang akan Bapak ajarkan yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi ini, yaitu pertama memahami tentang sejarah penemuan virus. Yang kedua, memahami tentang ciri-ciri virus yang meliputi sifat, ukuran, bentuk, dan strukturnya. Tiga, memahami tentang viroid dan prion. Nah, selanjutnya perhatikan headline atau berita-berita yang sedang berkembang pada masa pandemi kali ini. Nah, ini Bapak, kisah dari Wuhan awal pandemi virus corona yang tidak akan terlupakan. Saya ambil dari kompas.com. Selanjutnya ada kebenaran yang telat dibuka di awal wabah corona. Selanjutnya cerita lengkap asal mula munculnya virus corona di Indonesia, penyebab asal mula dan pencegahan virus corona di Indonesia, dan grafik yang terus meningkat di Indonesia mulai dari awal masuknya virus corona sampai sekarang. Nah, kenapa saya mengambil berita-berita ini? Karena inilah yang kita akan pelajari tentang virus, khususnya yaitu nanti kita belajar tentang sejarah virus, bentuk-bentuk virus, terus ciri-cirinya apa saja. Saya yakin sampai saat ini hampir setiap hari atau di televisi atau di berbagai media sosial tidak selalu mendengar kata virus, khususnya virus corona. Tidak hanya di Wuhan saja, tetapi di Indonesia, bahkan di dunia, bahkan di Jepara sudah sudah banyak yang terjangkit. Nah, selanjutnya penyebaran yang sangat cepat membuat dunia bertanya-tanya, seperti apa sih virus itu? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara menghindarinya? Mungkin kalian sudah mendengar atau membaca internet mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, sekarang apa sih yang kita ketahui lagi tentang virus? Kita berkenalan dulu dengan virus ya. Terus di sini ada yang tahu virus itu apa? Silakan. Ada yang tahu virus itu apa? Mas Bilal tahu virus itu apa? Halo Mas Bilal. Iya. Virus itu apa?
Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang diproduksi di dalam sel inang yang hidup. Wah, mantap ya, Mas Stefanus Dimas Krisli Saldi. Virus Ya, itu Pak. ya, virus apa yang kamu ketahui tentang virus? Virus merupakan partikel berukuran ultramikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Ya baik, betul sekali jawaban dari Mas Bilal sama Mas Stefanus. Nah, Bapak akan memberikan gambar. Bentar ya, Bapak share dulu gambarnya. Sudah kelihatan gambarnya, teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Ya, sekarang kalian amati gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan contoh virus. Nah, coba kalian sebutkan bagian-bagian dari virus tersebut. Bagian-bagiannya saja. Saya beri waktu 3 menit untuk mencari informasi tentang bagian-bagian virus tersebut. Silakan. Boleh dari berbagai sumber, baik buku paket maupun yang lainnya, internet juga boleh. Nah, silakan dicari. Bapak beri waktu 3 menit ya. Menjawabnya di mana, Pak? Enggak, secara langsung saja diungkapkan di sini. Nanti sebut nama sama nomor absen ya kalau mau menjawab. Ya, Pak. Siap? Yang kayak kristal itu kapsit, Pak. Iya ya, ini siapa? Sebut nama absen. Stefan, Pak. Siapa? Stefanus. Ya, Ya, ya dilanjutkan. yang di dalam kayak kristal itu DNA, Ya, yang di bawahnya lehernya, Pak. ya. Terus bawahnya leher itu apa? Selubung. Yang bentuknya seperti kaki laba-laba. Hmm, Serabut ekor. serabut ekor. Ya, ya serabut ekor. Nah, yang pertama tuh ada kapsid. Yang di dalam kapsid tadi DNA dan RNA. Terus ada leher, ada selubung ekor. Ya, ada selubung ekor. Terus ada serabut ekor dan juga ada papan dasar. Ya, ya selanjutnya. Nah, ini apa yang kalian ketahui tentang sifat-sifat virus. Nah, sebelum kalian menjawab itu, Bapak akan di sini. Sebelum menjawab itu, saya minta kalian mencari informasi apa saja sifat-sifat virus itu, apa saja. Mencari informasi boleh dari internet, boleh dari buku paket, video-video di YouTube juga boleh. Silakan dikerjakan, jangan lupa ditulis di buku tulis atau pokoknya ditulis. Dijawab di sini atau di grup nanti, Pak? Ya, diungkapkan di sini dulu nggak apa-apa. Ya, silakan. Mas Moris sudah menemukan sifat-sifatnya apa? Bersifat aseluler karena tidak memiliki sitoplasma. Ya, boleh diperjelas lagi suaranya Mas Moris. Bersifat aseluler, bukan sel, karena tidak memiliki sitoplasma dan organel. Ya, baik. Yang lain? Berukuran lebih kecil dibanding bakteri. Ya. Hanya memiliki satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA saja. Tidak dapat bergerak dan melakukan metabolisme sendiri, memerlukan inang. Bentuk beragam seperti oval, batang, silindris, kotak, bulat, dan huruf T. Sudah. Sudah, Pak. Ya. Muhammad Sofyan Ardani mau menjawab apa sifat-sifat Mas Sofyan? Bersifat parasit. Oh iya, bersifat parasit. Merugikan ya, merugikan orang Ya, lain. karena
tinggal di dalam sel-sel makhluk hidup lain. Ya, siap. Terus Mbak Prihitia boleh mengungkapkan pendapatnya, Mbak Prihitia. Halo. Virus tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan organisme hidup lain. Terima kasih. Terus gimana yang lainnya sudah menemukan ya? Nah, Bapak lanjut saja materinya daripada waktunya terbuang sia-sia. Sampai pukul berapa Pak pembelajaran Ini ini? sampai jam 8.15 ya. Baik Pak. Ya, Bapak sudah boleh dibacakan. Nah, jawaban kalian tadi dari Mas Moris, Mas Sofian dan Mbak Lydia sudah cukup baik mengenai tentang sifat-sifat virus apa saja. Salah satunya yaitu bersifat aseluler, tidak memiliki inti sel. Selanjutnya bersifat parasit dan memiliki DNA dan RNA. Nah, untuk mendalami materi tersebut, Bapak akan memberikan sedikit materi. Disimak ya. Bentar Bapak share PPT-nya. PPT-nya nanti boleh di-share di grup ya Pak? Ya, boleh nanti setelah pembelajaran Bapak share ya. Nah, ini sudah terlihat PPT-nya. Sudah. Langsung ya. Ya, ini kita belajar tentang sejarah virus. Virus tadi berasal dari kata virion yang artinya racun. Benar sekali yang dikatakan tadi oleh Mas Sofian. Itu virus itu bersifat parasit, merugikan organisme lain. Nah, karena virus itu menempel pada inangnya, contohnya virus corona itu yang menjadi sel inangnya itu adalah diri manusia. Nah, sejarah penemuan virus ini dimulai dari ditemukannya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Nah, yang menemukan yaitu Adolf Meyer pada tahun 1883. Nah, ini terdapat bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Nah, kemudian dia mengekstrak dari bintik-bintik kuning tersebut, kemudian disemprotkan ke tembakau yang sehat. Nah, dan hasilnya itu tembakau yang sehat tadi menjadi sakit atau menjadi rusak daunnya. Nah, dia menyimpulkan bahwa bakteri yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil dari bakteri biasanya. Jadi yang menyebabkan terdapat bintik-bintik kuning pada tembakau itu ukurannya lebih kecil dari bakteri seperti biasanya. Nah, selanjutnya ditemu Dmitri Ivanovsky. Dmitri Ivanovsky ini ilmuwan dari Rusia, mencoba mengulangi percobaan dari Adolf Meyer, yaitu menggunakan getah tanaman tembakau yang tadi rusak atau terserang penyakit menggunakan saringan bakteri. Jadi getah tadi itu sebelum disemprotkan itu disaring terlebih dahulu. Nah, hasilnya itu nanti disemprotkan ke tanaman yang sehat dan hasilnya tanaman yang sehat tadi menjadi sakit juga. Nah, dia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik, bakteri yang sangat kecil dan menghasilkan toksin atau racun yang dapat melewati saringan tadi. Jadi ukurannya itu benar kata Adolf Meyer, ukurannya lebih kecil karena dapat melewati saringan bakteri tersebut. Nah, selanjutnya dapat Martinus Beijering. Beijering ini melakukan percobaan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak. Nah, selanjutnya ada Wendell Meredith Stanley. Dia berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau.
Nah, dia ini membuat kayak obat antibiotik kalau pada obat pada manusia. Nah, selanjutnya ada yang belum paham tentang sejarah virus? Ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Ada yang ditanyakan? Halo. Ada yang ditanyakan tentang sejarah virus? Oh, Ada Mas Bilal yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut aja ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri virus. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, ciri-ciri virus itu ada dua, yaitu sebagai benda mati dan sebagai benda hidup. Di luar sebagai benda mati, mengapa dikatakan sebagai benda mati? Nah, dikarenakan di luar sel virus tersebut itu bentuknya seperti kristal. Jadi bentuknya seperti kristal, tidak bergerak, tidak memiliki bagian-bagian hidup pada sel atau yang disebut dengan sitoplasma, dan tidak memiliki inti sel, tidak bermembran inti, dan tidak memiliki inti sel atau yang disebut dengan aseluler. Nah, yang kedua itu virus dikatakan benda hidup karena dapat bereproduksi, dia dapat memperbanyak diri atau bereplikasi. Dia juga memiliki asam nukleat, DNA atau RNA saja. Dia jadi virus itu hanya memiliki memiliki DNA saja atau RNA saja. Dapat bereproduksi di dalam inangnya. Virus juga disebut dengan parasit obligat, tidak dapat hidup tanpa inangnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang struktur virus. Struktur virus ini yang pertama ada kapsid. Kapsid ini yang berbentuk seperti kristal. Selubung terluar virus yang membungkus materi genetik DNA atau RNA, tersusun dari banyak subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Nah, jadi di sini kapsid ini penyusunnya yaitu dari protein-protein yang disebut dengan kapsomer. Nah, selanjutnya yang di dalam kapsid ini dinamakan dengan asam nukleat, ya, yaitu terdapat DNA dan RNA. Nah, menurut asam nukleatnya virus dikelompokkan menjadi dua, virus DNA dan virus RNA. Nah, untuk virus coronavirus ini tergolong dalam virus RNA. Nah, selanjutnya ada yang keempat, yaitu ada selubung ekor. Nah, ini yang terdapat di bawah leher ekor, namanya selubung ekor. Ini berfungsi untuk menempel pada sel inang. Jadi ini menempel pada sel inang, yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Selanjutnya ada, nah, di selubung ekor ini terdapat dua. Ya, yang pertama itu ada serabut ekor. Ini yang bentuknya seperti kaki laba-laba. Dia berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang. Selanjutnya ada lempeng dasar. Ya, ada apa? enggak Pak, enggak. Ya. Ada lempeng dasar berisi jarum penusuk yang berfungsi untuk menginjeksikan DNA atau RNA ke dalam sel inang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang bentuk-bentuk virus. Nah, bentuk-bentuk virus ini ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk sekat-sekat, atau ini segi 5 atau dinamakan polihedral. Selanjutnya ada yang berbentuk bulat. Selanjutnya ada yang berbentuk huruf T. Contohnya tadi yang Bapak contohkan tadi, yang untuk menyebutkan bagian-bagian dari virus. Untuk yang bulat ini contohnya virus flu. Yang polihedral ini contohnya virus Ebola yang beberapa tahun yang lalu menyerang masyarakat Afrika. Selanjutnya ada bentuk virus batang, contohnya tobacco mosaic virus. Nah, halo semuanya,
Mendengar suara Bapak? Halo Pak. Ya, untuk virus corona itu digolongkan dalam bentuk virus yang apa? Virus batang, polihedra, atau bulat, atau virus bentuk T? Yang bulat Pak. Yang bulat, ya benar sekali. Virus corona itu digolongkan pada bentuk virus yang bulat. Nah, karena bentuk virus corona itu terdapat nih, kalau kalian mencari di Google mesti bentuknya di luar ini mesti ada kayak jarum-jarum gini. Nah, itu yang dinamakan dengan sampul membran yang berfungsi untuk melindungi bagian paling luar atau melindungi kapsid. Nah, tadi kan kapsid kan bagian paling luar. Nah, untuk sampul membran tersendiri itu melindungi bagian dari kapsid tersebut. Nah, untuk sampul membran tersusun dari glikoprotein dan lipid. Nah, ini merupakan struktur dari virus corona. Terdapat RNA, terus ada dia tergolong pada virus RNA, terus terdapat E protein, terus terdapat protein M. Ini. Nah, selanjutnya ada yang ditanyakan untuk struktur SARS atau virus corona? Saya Pak. Ya silakan. Jelaskan tentang daur litik dan lisogenetik pada virus Pak. Ya itu sedikit Bapak jelaskan ya. Itu aslinya materi selanjutnya. Ya udah nggak apa-apa, Bapak jelaskan sedikit. Nah, mengalami daur litik dan daur lisogenik. Nah, daur litik ini dimulai dari yang pertama, yaitu ada tahap awal itu virus ini menginduksi mencari sel inangnya. Nah, dia mencari sel inang. Misal virus corona kan menyerang pada sistem pernapasan ya. Nah, dia mencari sel inangnya pada manusia dan melakukan proses absorpsi. Nah, pada proses absorpsi ini di sini DNA dari asam nukleat dari virus corona itu dilekatkan pada sel inangnya pada manusia. Selanjutnya menuju ke tahap penetrasi, yaitu asam nukleat masuk ke dalam sel inangnya. Jadi tadi kan masih di luar dari sel inangnya, kemudian asam nukleatnya masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya tahap sintesis dan replikasi. Nah, di sini terjadi penyusunan dan pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Nah, tadi kan sudah masuk ke sel inangnya, kemudian virus membentuk virus-virus baru. Nah, selanjutnya yaitu tahap perakitan. Nah, di sini terdapat penggabungan bagian-bagian tubuh virus. Penggabungan mulai dari kapsid tadi yang ada strukturnya tadi, kemudian tahap lisis. Ini tahap lisis ini keluarnya virus dari tubuh sel inangnya yang hancur. Nah, ini ketika sistem imun pada manusia sudah mulai lemah. Nah, ini semua virus ini akan lisis atau keluar dari sel inangnya. Nah, kemudian membentuk virus baru yang siap ditularkan ke organisme lain. Nah, kenapa sih pada virus corona itu yang diserang itu orang-orang tua? Karena orang-orang tua itu sistem kekebalan tubuhnya itu sudah mulai lemah, dan sel-sel yang ada di dalam tubuh itu usianya sudah lemah dan mengalami penurunan. Selanjutnya pada daur lisogenik. Nah, pada kasus yang terjadi diinduksi pada sehingga siklus litik. Nah, selanjutnya ini diawali dari tadi tidak diawali tahap reabsorpsi, berarti langsung ke tahap penetrasi. Tadi
masuknya asam nukleat ke dalam sel inang. Selanjutnya penggabungan. Nah, jadi di sini bedanya itu kalau daur litik itu kan asam nukleatnya masuk ke dalam sel inang, dan daur lisogenik itu asam nukleatnya itu menempel saja, menempel di luar sel inang. Nah, ketika sel inangnya itu membelah diri, nah ini asam nukleat dari virus ini juga akan membelah diri, sehingga terdapat 2 virus yang akan berkembang biak. Gimana Mas Bilal, bisa dimengerti? Gimana Mas Bilal? Ada yang bingung? Mbak, Gimana? sudah paham. Makasih, Pak. Ya. Selanjutnya Bapak akan membahas sedikit tadi ya tentang viroid dan prion. Viroid itu molekul RNA sirkuler tanpa kapsid. Jadi bentuknya itu lebih kecil dari virus. Nah, viroid biasanya menginfeksi tanaman. Molekul RNA viroid akan mengganggu metabolisme sel dan mengacaukan sistem pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman. Nah, prion adalah protein penginfeksi yang lebih kecil dari viroid. Jadi ukurannya itu lebih kecil dari viroid. Ukurannya berarti lebih kecil dari ukuran viroid. Nah, prion ini ditemukan oleh Stanley Prusier. Nah, bedanya prion dan viroid itu kalau prion tidak dapat bereplikasi atau membelah diri. Nah, tetapi prion dapat mengubah protein sel inang menjadi protein versi prion. Nah, contohnya itu penyakit kuru di Papua Nugini yang menyerang manusia. Nah, penyakit ini itu disebabkan karena ada praktik kanibalisme atau memakan sesamanya. Nah, jadi dia memakan otak dari musuh yang terbunuh. Nah, ini yang menyebabkan tumbuhnya protein di sel inangnya yang kemudian terus membelah diri menjadi protein versi prion. Nah, belum Bapak akhiri, coba kalian Bapak minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan yang cewek gantian yang cewek. Siapa yang mau menyimpulkan? Dapat nilai plus dari saya. Halo. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Rihitia. Jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah mengenai tentang beberapa virus, mulai dari sejarah penemuannya dan sifat-sifat virus serta beberapa penjelasan mengenai tentang kapsid atau ciri-ciri virus. Sudah Pak. Ya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita yang pertama tadi membahas tentang sejarah virus yang dimulai dari Abdul Meyer, kemudian Dimitri Ivanovsky, kemudian Martinus Beijering, Wendell Meredi Stanley. Nah, selanjutnya juga kita membahas tentang ciri-ciri virus, yaitu ada virus yang bersifat benda mati dan benda hidup. Nah, selanjutnya kita membahas tentang bentuk-bentuk virus. Tadi ada yang berbentuk batang, terus polihedra, ada yang berbentuk bulat, dan ada yang berbentuk seperti huruf T. Nah, selanjutnya juga kita membahas tentang struktur virus yang terdiri dari kapsid, terus asam nukleat, leher, selubung ekor, serabut ekor, dan penampang dasar. Nah, selain itu kita juga tadi sudah mempelajari tentang perbedaan dari viroid dan prion. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, silakan nanti soal-soal di Kuiper dikerjakan ya. Pak, mau itu tanya nanti ya silakan. Apa itu yang kayak pelajarannya yang kayak tadi loh Pak, di share di WA apa enggak Pak, kayak tulisannya gitu? PPT, kayak PPT tadi.
Iya. Iya, nanti saya share. Ya, Ya Pak, makasih ya Pak. ya, ya. Soal Kuiper ada berapa, Pak? Ada dua, maksudnya ada dua subbab nanti ada sejarah sama apa ya, sama ciri-ciri. Nanti Bapak share. Jangan itu ya, apa, waktunya jangan deket-deket ya Pak. Ya, 1 minggu saya kasih waktu 1 minggu. Baik Pak, makasih. Iya, ya sekian. Nanti Bapak bagikan link presensinya di WA. Nah, untuk materi selanjutnya kalian pelajari tentang cara reproduksi virus. Nah, tadi kan sudah saya singgung tentang pertanyaan dari Mas Bilal mengenai tentang apa sih itu daur litik dan daur isogenik. Nah, itu merupakan cara reproduksi dari virus. Nah, dipelajari lebih dalam lagi. Nah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di masa pandemi. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak pembelajarannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya.